Allah
Allah Subhanahu wa taala yang sama juga penyaksian kita kepada baginda Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas sama mu'alifnya mengatakan wa ma'ana asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budah Nah, bedanya adalah kita makna daripada syahadat persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala makna kata asyhadu an la ilaha illallah artinya antum anima wa ta'taqidah anta alama wa ta'taqidah engkau mengetahui dan engkau beriktikad dan engkau beriman engkau jujur ala ma'budah bihaqqin fil wujud illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang hak fil wujud yang ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga persaksian kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa anta alama wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna daripada syahadat persaksian kita bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Anta alama wa ta'taqidah. Engkau mengetahui, engkau bikan wa ta'taqidah. Engkau yakin, engkau percaya, wa tusaddiqa engkau juga engkau juga jujur pada diri hati kita tanpa ada paksaan, wa tu'mina engkau beriman anna sayyidana wa nabiyana bahwasanya junjungan kita wa nabiyana dan nabi kita siapa? Junjungan dan nabi kita yakin, kita mengetahui, beriman dialah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad putra Abdullah. Yang kita yakin bahwa daripada hati kita bahwa kita beriman bahwa tidak ada keraguan di hati kita bahwa Muhammad adalah junjungan kita dan nabi kita. Bahwasanya junjungan kita dan nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah. Muhammad putra Abdullah. Putra Abdullah ibn Hashim putra ibn Abdullah putra Abdullah ini putra ibn Abdul Muttalib, yang Abdullah ini adalah putra daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa? Putra siapa? Ibn Hashim. Berarti Muhammad bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Berarti kakeknya Rasulullah SAW. Sesudah kakeknya baloknya ataupun bulunya Ibn Hashim namanya Hashim baloknya. Setelah baloknya Ibn Abdul Manaf bonernya baloknya buyutnya, setelah buyut cicit mungkin namanya Naniki. Benda Ibnu Hashim Ibnu Abdul Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Dia siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu. Dialah Abdullah. Dia predikatnya Rasulullah SAW
bukan sebagai Tuhan, melainkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa Rasulullah SAW? Muhammad itu wa rasuluhu, ya, dialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia predikatnya sebagai nabi dan sebagai rasul, ya, untuk menyebarkan agama dan risalah Islam kepada umatnya, yaitu kita ini sebagai umat Islam, ya, yang harus kalau mau selamat, ya, akhirat, ya, kita harus menerima ajaran baginda Rasulullah SAW. Ila jami'i khalqi, ya, tidak hanya baginda Rasulullah SAW, ya, dakwahnya hanya sampai kepada manusia saja, namun jami'il khalqi, ya, dakwahnya itu mencakup, ya, jin dan manusia, jin dan para malaikat. Itu cakupan dakwah baginda Rasulullah SAW. Semua cipta-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah cakupannya, ya, baginda Rasulullah SAW. Dakwahnya tidak hanya sekedar bangsa manusia saja. Nah ini, ya, nah yakin kita bahwasannya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa dua kalimat syahadat itu tidak bisa terpisahkan, ya, tidak bisa kita bersahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hanya itu saja. Terus kita tidak bersaksi, ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dia adalah hambanya dan rasulnya, ya. Harus kita bersyahadat pada dua syahadat ini, sehingga disebut dengan syahadatain, syahadat berdua syahadat, tidak bisa dipisahkan, ya, seperti iman dan Islam, ya. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman sama keadaan-keadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan baik dan ketetapan buruknya, ya, beriman, ya. Itu iman ini adalah cakupannya masalah pekerjaan hati, dan Islam itu adalah pekerjaan zahir anggota badan kita, ya. Harus tidak bisa kita beriman terus kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 5 itu, ya. Pertama membaca 2 kalimat syahadat, terus sholat 5 waktu, terus berpuasa bulan Ramadan, keempat kita berzakat bagi yang mampu, ya. Kelima berhaji. Tidak bisa terpisahkan rukun iman dan rukun Islam. Begitu juga syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kita bersaksi, yakin di dalam hati kita tidak ada keraguan bahwa yang berhak disembah itu, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu juga yang kedua, kita bersaksi, beriktikad, yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman, ya, kita beriman dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita yakin juga dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya dan utusannya. Jangan kita menganggap bahwa Muhammad adalah sama, ya, dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak, beda, ya.
keimanan kita dengan orang agama-agama lain ya, menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhannya ya. Kalau kita tetap ya bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, utusannya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah ya. Nah itu kita lanjutkan. Wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasul wa ma'ana anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana ay ma'asyirul khalqi ya. Arti sayyidana ini adalah penghulu ya, sayyid ya, penghulu, junjungan, bisa dikatakan raja ya. Ay ma'asyirul khalqi ya, dia adalah semua kumpulan ya manusia ya ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dialah sayyidnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan Sayyidul Qaunain, Sayyidul Qaunain, dialah penghulu ya. Sama lain ini, Qaunain ini artinya jin dan manusia ya. Dialah penghulunya, dialah yang paling terbaik di antara para manusia, di antara para nabi, di antara para malaikat, para jin, baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Khalqi, Sayyidul Ma'asyirul Khalqi, dialah penghulu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang tersebut dengan Sayyidina ya. Allahumma sholli, kita berselawat kan, kita berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa tidak Sayyidina kurang Abdul Sayyidina. Setiap kita baca nama-nama kalimat Muhammad kurang Sayyidina Abdul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ada beda dalam ahlu sunnah wal jamaah arah Sayyidina ya, arah Sayyidina. Setiap disebut kalimat ucapan kata-kata Muhammad ya, arah Sayyidina. Namun luar dengan apa Ahlussunnah wal Jamaah artinya pemahaman saya di luar pemahaman kita, dia baca gitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan gua sih ya. Lagu bawa kita ya, ana sayyidul Arab wa sayyidul Ajam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu ya daripada orang Arab dan non Arab ya, ada hadisnya ya. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena di antara ciptaan Rasulullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya manusia, baginda Rasulullah siapa yang mulia. Begitu juga oleh antara jin ya, sama iman, khususnya yang paling mulia adalah baginda Rasulullah SAW. Begitu juga di antara bangsa malaikat ya, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah SAW. Sayyidul Ma'asyirul Khalqi ya, dialah penghulu semua ya makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyana ya Muhammad bin Abdullah, dialah ya wajib kita mengetahui ya bahwasannya makna daripada syahadat Muhammad adalah Rasulullah SAW, maknanya adalah kita mengetahui dan kita yakin dan jujur ya, wa tu'mina, dan beriman ya, anna sayyidana, bahwasannya penghulu kami, junjungan kami, sayyid kami ya, wa nabiyana, dan begitu juga nabi kami. Siapa nabi kita? Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-Quraisy. Dia adalah bangsa Quraisy ya, bangsa Quraisy. Nah, sallallahu alaihi wasallam ya, Abdullahi wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada tak jadi hamba
ya. Lagu ini terparang baginda Rasulullah SAW pada tak berkeluar, pada tak bernapas, pada tak istirahat, pada tak ketiram, ya, pada tak ganut. Dari segi manusia ya, tak berkeluar, tak rasa lelah, capek dan lain sebagainya, ya. Pada tak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membedakan adalah makomnya, ya, kedudukannya. Baginda Rasulullah SAW, ya, kedudukannya lebih mulia daripada yang lain, ya. Pada diri manusia, ya, pada tak merujak pekan, lalu bergawean, lalu berdagang Rasulullah SAW, lalu ke pasar, iya sama. Cuma yang membedakannya adalah kedudukannya dia Rasulullah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita memang manusia biasa pada segi daripada kemanusia, dari segi manusia bumi, tetapi dia adalah bukannya manusia biasa, melainkan manusia luar biasa. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ila jami'il khalqi wa rasuluhu. Kedua, tugasnya Rasulullah SAW, kedudukannya baginda Rasulullah Abdullah, ya. Kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baginda Rasulullah SAW itu adalah Tuhan Allah, ya. Dengan salah lewat, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Uzair ini hanya dengan 10 tahun puasa. Ini pada luar dengan cara berbeda, ya. Nah ini karena itu ada cara pada kamu yang mudah karena dia tahu ya cara umur ini mumpung tak kesempatan negara ya puasa tanggal 10 Muharram yang jatuh tanggal hari Jumat, ya. Paling amat puasa tanggal Siwa tanggal 10, ya. Tanggal Siwa di tanggal 10 atau tanggal 10 di tanggal 11. Tidak perlu puasa jelo di film kemarin, ya. Namun cuma puasa saja cukup puasa di tanggal 10 Muharram ini jelo. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menerimanya, ya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan